teman waktu kita syuting kan teman-teman sutradara yang anak-anak sekarang anak-anak kekinian tuh tanya, Mas dulu pemain Sri Mulat tuh kehidupan seperti apa? Saya ngomong pemain Sri Mulat itu yang saya tahu dan saya rasakan itu dia lebih merasa hidup kalau kumpul sama temannya bukan sama keluarganya. Tuh kok bisa gitu Mas? Iya. Salam sehat selamat dunia akhirat. Satu jam saja biar paham. Jadi gini, saya selalu cerita sama teman waktu kita syuting kan teman-teman sutradara yang anak-anak sekarang anak-anak kekinian tuh tanya, Mas dulu pemain Sri Mulat tuh kehidupan seperti apa? Saya ngomong pemain Sri Mulat itu yang saya tahu dan saya rasakan itu dia lebih merasa hidup kalau kumpul sama temannya bukan sama keluarganya. Tuh kok bisa gitu Mas? Iya. Terus? Sekarang kamu bayangin, dia mentas, dia berangkat dari panggung ini, dari rumahnya, dari mesnya, itu jam 5. Padahal itu nanti penuangan itu jam 6, jam 7 main, jam 9 setengah 10 selesai. Pulang ke rumah, pulang ganti pakaian. Dia keluar paling ya di depan rumah kan banyak orang kongko-kongko itu. Kongko-kongko tuh sampai subuh. Biasa tuh mereka. Tiap hari gitu, ada yang main gaple, ada yang cuma cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Itu sampai subuh, itu harian. Nanti dia tidur pagi. Siang kira-kira jam 3 baru bangun. Mandi-mandi, makan-makan terus berangkat lagi. Padahal di panggung itu belum ada kegiatan, mereka lebih pilih kumpul sama temannya daripada sama keluarganya. Kenapa gitu? Nggak ngerti. Itu padahal bapak juga nggak mau seperti itu, tapi ya mereka punya kebiasaan seperti itu dan mereka lebih menikmati. Lah kongko itu kan mencari inspirasi Mas. Iya. Satu kongko mencari inspirasi dan kadang-kadang ada hal-hal baru ya. Ada pemain satu dengan yang lain, umpamanya dia ada temennya dari Ludruk datang, ini saling sharing masalah materi, cerita, materi lucon gitu, ada ketoprak datang gitu. Jadi karena kebetulan di THR waktu itu asrama ketoprak sama asrama Sri Mulat itu nggak jauh karena ketoprak juga milik kita. Kita saling ini sharing lah biasa, interaksi satu sama lain. Lah si ibu-ibunya ini, istri-istri pelawak ini, kalau ditinggal sama suaminya ke panggung lawak, mereka yang ngumpul sesama ibu-ibu sekerumpi ya sampai jam-jaman. Oh gitu. Iya. Sampai anaknya buat poros lali ya. Gitu. Itu kayak gitu itu. Kegiatan di asrama seniman ya seperti itu dulu. Jadi ya gimana ya? Kalau mereka pulang, pamannya ada pulang ke daerahnya masing-masing gitu. Untuk libur Pak aku minta libur seminggu, ya udah paling nanti nggak sampai seminggu, 3 hari mati balik lagi. Nggak mungkin kerasan di daerah dia di sana, pamannya di Jogja atau yang di Jombang gitu, paling ya ngapain dia di desanya sepi nggak ada apa-apa, di sini rame tiap malam. Gitu kan, jadi mereka jarang pulang. Pulang ya sekali 2-3 hari balik lagi gitu. Karena memang hidupnya mereka sama temennya, sama keluarganya hanya sebagai ya. Kadang ada yang candaan, ngerti aku mulai anakku gede loh gitu. Kenalan karo bapak meneh. Itu sering. Aku mulai anakku ngejak kenalan. Itu ada, jadi seperti itu ada. Waktu itu anakku gede-gede. Itu njaluk, Pak aku njaluk sangu kuwi sapa? Itu ada seperti itu. Karena memang ya saking jarangnya ketemu anak. Iya. Gitu. Jadi tadi dari Surabaya akhirnya jenengan tinggal ya bubar jalan. Berarti Jakarta bubar, tutup maksudnya diberhentikan. Semarang ditutup juga. Solo ditutup. Terus kegiatan Mas Koko apa? Ya itu akhirnya saya jual beli mobil. Terus kemudian Sri Mulat itu kan masih eksis Mas. Meskipun ditutup itu kan masih eksis. Akhirnya di TV itu loh. Ke TV-nya itu gimana itu? Ke TV-nya itu pertama itu ada tawaran awalnya itu di TPI. Setelah itu bubar semua atau sebelum? Belum. Malah sebelum. Kalau di TVRI sering. TVRI kan sering, tapi nggak tetap gitu. Nggak reguler ya. Nggak tetap. Terus akhirnya
kita akhirnya TVRI kita udah semakin jarang ini, ya udah terus kita ada penawaran di waktu itu apa TPI tapi cuma satu paket. Begitu satu paket selesai terus diambil Indosiar itu. Prediksi Bapak kan akhirnya benar ya. Betul. Berarti kita tergantung TV tadi ya. Yeah. Sri Mulatnya tergantung TV. Betul, ya. RCTI, kemudian TPI, ada Indosiar. Yeah. Ada apa lagi Mas itu ya? Pertama waktu itu kan TV. waktu itu kalau nggak salah kan awal pertama itu RCTI muncul. RCTI. Terus kedua itu SCTV. Oh, SCTV ya. Nah, SCTV waktu pertama kali muncul kan stasiunnya di Surabaya. Itu yang miwiti muncul itu Sri Mulat. Pentas pertama tuh Sri Mulat di sana. Jadi Sri Mulat Solo waktu itu saya ambil beberapa orang sama Sri Mulat Surabaya, saya pentas di sana. Satu paket waktu itu, sudah lama satu paket. Terus setelah itu baru ke TPI, setelah itu Indosiar. Terus TPI Indosiar ya. Sampai 14 tahun. Jadi 4 televisi swasta ini plus TVRI. Ya ini kan anunya ladangnya Sri Mulat. Terus tuh ini kan. Nggak ada lawakan selain Sri Mulat kan waktu itu ya. Ya ada tapi ya paling Jojo kayak gitu ya, Jayakarta. Sering Sri Mulat. Karena waktu di TVRI waktu itu kan kita punya beberapa coupling di Kameraria, Aneka Ria Safari, terus kita punya tempat Sri Mulat sendiri. Terus akhirnya yang dua ini kita akan sungkan sama Bapak sungkan sama teman-teman. Akhirnya yang dua Kameraria sama Aneka Ria Safari diserahkan ke teman-teman pelawak di luar Sri Mulat. Pelawak non Sri Mulat ya, yang lainnya ya. Jakarta dikasih ke mereka. Oh, luar biasa juga Bapak ini. Bapak nggak mau gitu-gitu tuh. Ya. Cuma mesake gitu. Podong golek pangane ya. Iya gitu. Bapak itu sering umpamanya ada yang panitia gitu umpamanya. Wah ini anu Sri Mulat, umpamanya Sri Mulat kelarangan ya wis kene wae kowe anu wae dagelan-dagelan tak kei kontake wae gitu. Kering. Tapi dia nyuruh Tarsan apa Timbul gitu. Suruh dilempar ke teman-teman yang lain. Karena kita penuh, kita alasan penuh. Kita emang penuh. Karena kita sering kan kita ngelihat kan pelak-pelak sering tulen ke panggung itu berarti mereka kan banyak nganggurnya. Bapak ngomong mulai sesuk ngomong nek ana sing meh nangkep penuh. Gak nek kanca-kanca. Gitu. Itu sering sekali saya dengar itu sering. Tapi kan mereka nggak ngerti. Jadi mulai di TV sebelum bubar ya sebenarnya, sebelum berhenti Sri Mulat ya. Itu sudah di TV ya. Sudah di TV. Kemudian yang pas jaya-jayanya di televisi itu di Indosiar itu Mas ya? Di Indosiar yang sampai yang saya diberitahu sama teman di Indosiar katanya satu rekor itu. Rekor karena satu program komedian meskipun weekly atau mingguan sekali itu bertahan 14 tahun. Luar biasa. 14 tahun. Itu sampai sama-sama capek loh Pak. Itu terakhir tuh yang pegang saya itu saya capek, pelawak saya capek, Indonesia dia capek. Itu benar. Pelawak sampai capek. Itu benar. Jadi nggak ada gairah lagi. Jadi kita ketemu gitu, ngumpul gitu, briefing. Sutradaranya maca ya kayak maca novel gitu. Nanti gini ya, gini kayak orang kayak pas wegawegan gitu. Udah nggak ada gairah ya. Gairah. Akhirnya saya putuskan untuk break. Padahal kita masih ada kontrak panjang sama Indosiar. Tapi Indosiar memaklumi. Terus kita diminta yaudah kamu istirahat dulu 3 bulan. Dikasih 3 bulan, setelah 3 bulan kita kumpul lagi, seger lagi. 2 bulan break lagi. Udah capek semua, benar-benar capek. 17 tahun Mas. 14 tahun. 14 tahun dan wah udah banyak banget yang kita lalui sama teman-teman. Iya. Banyak sekali di situ. Tapi zaman keemasan itu ya. Keemasan di TV-nya itu di situ. Keemasan di TV-nya. Dan keemasan bagi pemain secara individu. Secara individu mereka luar biasa semua. Iya. Makanya kalau artinya kan laku di mana-mana juga kan Mas. Makanya kalau ada pelawak Sri Mulat yang ngomong aku nanti apa-apa itu kebangetan. Oh. Kita ngomong kebangetan. Aku nanti apa-apa itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena selama 14 tahun mestinya bisa ditabung, bisa di ini ya. Jangankan 14 tahun. 1 tahun itu seharusnya dia udah bisa beli
Rumah. Kalau di daerah ya, Ya. bisa beli rumah gede banget. Pamannya ukuran di Solo gitu Per ya. orang itu. Per orang. Harusnya bisa di tahun itu loh ya. Itu harusnya bisa gitu loh. Kalau dia punya mobil gitu, kita nggak punya mobil mewah-mewah gitu. Nggak ngumun lah. Nggak ngumun. Tapi kan yang kita sebagai orang Jawa kan sing anu kan rumah kan. Iya, iya. Kudu di omah. Kita wanti-wanti terus. Kudu di tanah, kudu di omah, tinggal anak putu gitu lah. Itu pastinya bapak gitu. Sampai bapak itu waktu itu ya pokoknya bahkan kadang-kadang sifatnya sudah bukan menghimbau tapi perintah. Karena seniman tahu sendiri kalau udah pegang duit kan gitu. Saat senengi dhewe. Diperintah kudu tuku punya aset. Iya, iya, iya. Bukan untuk kalian tapi untuk anak-anakmu nanti gitu loh. Iya, iya. Jadi malah dulu gitu bapak pernah seperti itu. Bapak bayar ke pemain itu bahkan lebih dari apa ya? Lebih dari jatahnya atau lebih dari pemain seniman yang lain. Bahkan pernah Bang Kadir itu pernah ngaku ke saya kok. Kalau dulu Bang Kadir itu salah satu waktu dia masih ikut Ludruk, dia salah satu anak muda yang kepingin masuk Sri Mulat. Karena kenapa Bang kok gitu? Yang pertama di mata seniman tradisional kalau masuk ke Sri Mulat tuh eksklusif. Ada gengsi tersendiri. Gitu. Nah, terus yang kedua honornya di atas rata-rata. Kalau umpamanya dulu di Ludruk itu aku dibayar umpamanya sehari itu Rp1.000. Di Sri Mulat udah 5.000. 5 kali lipat. 5 kali lipat gitu. Dan di Sri Mulat aku dikasih fasilitas. Ada rumah, ada tempat tinggal, listrik gratis. Makan juga istilahnya murah di lingkungan Sri Mulat. Umpamanya nggak punya duit, makan nebeng teman-teman itu bisa, banyak banget yang terima gitu loh. Ya. Itu terkenal di Sri Mulat. Keguyubannya itu luar biasa. Jadi banyak pelawak Ludruk, pelawak ketoprak itu pengen masuk Sri Mulat. Saya malah nggak ngerti, malah yang ngasih tahu Bang Kadir. Iya kok kamu nggak ngerti toh Sri Mulat itu nggak ngerti. Aku nganggep yang masih kecil waktu itu. Yang padahal di mata seniman kalau dia di kampung itu, di kampungnya dia atau di daerahnya Bang Kadir itu pamanya ada beberapa seniman. Ludruk, ada gambus, ada ketoprak, ada satu aja pemain Sri Mulat dia yang paling wah, paling bergengsi lah. Ya, gitu. Katanya, masuk gitu. Iya, itu dari dulu sampai sekarang. Iya. Katanya gitu. Masa sih? Iya, kak kowe delokne nek pas kita kumpulan paski kayak. Pelak-pelak penting nyalami dhewe. Ya kowe nyalami karena kowe tuwek tak kalau. Yo gak ngono kan liyane yo enom kabeh kowe tuwek-tuwek dhewe ta. Kadir itu sama Doyo itu biasanya. Doyo itu sebulan Sri Mulat juga? Bukan ya? Pas Doyo itu kan ya partnernya Bang Kadir di film. Oh iya. Tapi pas kita mulai reuni Sri Mulat di Indosiar itu sebenarnya sifatnya reuni. Awalnya reuni Sri Mulat, tapi jadi keterusan jadi 14 tahun karena ratingnya bagus kan. Nah, salah satunya kan sahabatnya Bang Kadir kan Mas Doyo di film dan waktu itu kan lagi meledak mereka. Sering dijak main kalau pas kita kelilingan itu dijak. Dulu waktu awal-awal sebelum main di studio tetap itu kan kita promosinya keliling di Jogja 3 hari, di Semarang 3 hari. Nah, pertama kali itu di Semarang pas bapak meninggal itu di tanggal 22 September tahun 96 ya bapak 96 ya. Udah lama juga sih 96. Pas bapak meninggal dikasih ibu tanggal itu pas jam 12:30 malam tadi masuk 23 pas ulang tahun saya pas ulang tahunnya Mas Koko. Dan bapak kan waktu itu kepinginnya meninggal dikelilingi anak buahnya. Padahal kan sudah bubar. Iya. Pas reuni pertama kali mereka main di Semarang. Berarti ya pasti keliling juga. Ya. Kelilingi. Dia ya seperti itu. Jadi apa yang dimaui tercapai. Anak buahnya pada kumpul semua waktu itu. Luar biasa Pak Teguh dari Sri Mulat, Ibu Sri Mulatnya Pak Teguh luar biasa. Wah itu masih kalau bapak kisahnya itu dari kisah satu orang itu diceritakan nggak habis-habis Pak.
Itu nggak ditulis buku, Mas? Sudah. Oh, Ada sudah ya? beberapa dari Pak Arswendo sudah nulis buku itu? Belum. Arswendo belum, waktu itu belum sempat, tapi dari Kompas sudah. Terus dari beberapa buku yang lain sudah juga. Terus tapi ya begitu bukunya ya ada versinya bermacam-macam, ada versinya sejarahnya Bu Sri sampai Sri Mulat balik Kambang, kemudian Sri Mulat Jakarta, diambil sedikit-sedikit gitu. Terus ada di era-era yang waktu saya pegang juga ada sedikit-sedikit gitu. Jadi enggak tidak menyeluruh gitu loh. Kalau mau ditulis menyeluruh mungkin juga ya membutuhkan satu waktu yang agak ekstra. 10 jilid itu ya? Enggak juga, Pak, enggak. Bisa 10 jilid itu, Mas. Dari kembangan-kembangan juga itu setiap pemain itu kan. Iya, kalau diceritakan pemain ini, tingkah polanya ini, karakternya wah itu udah banyak banget. Nah, kemarin saya waktu membantu di film itu kan juga mengarahkan pemain. Karena kan sekarang nggak ada narasumber. Sutradara saya nggak ada yang tahu. Sutradara banyak yang meninggal dan umpamanya pun juga masih hidup. Mereka nggak tahu umpamanya kebiasaan Basuki itu di luar panggung seperti apa, di panggung seperti apa. Dia bagusnya ndagel seperti apa, yang jadi ikonik seperti apa. Dia pasca berhadapan di casting dengan siapa. Gitu. Oh, itu perlu perhitungan juga kalau ya. Dia di casting dengan ini, dia biasanya ngomong ini, lawan mainnya biasanya ngomong ini. Nggak ada yang tahu. Saya tahu karena saya tiap malam nitainin deloi itu nganti rasa guyu nganti. Rasa guyu. Mas, itu kan ada pemain-pemain bukan atas nama Sri Mulat ya, secara pribadi itu kan pada kena narkoba itu loh. Ya. Itu ya sebenarnya ya kasihan juga sih artinya. Enggak ini. Kemudian pemain-pemain yang itu kenapa sih pada narkobanan itu? Enggak tahu tuh saya juga enggak ngerti. Tiba-tiba saya di Solo dapat kabar gitu aja terus waduh ya prihatin. Yang sedih sekali ada istilah waktu itu, ada istilah jangan-jangan Sri Mulat itu sarangnya bandar narkoba. Ya itu loh, saya mau mengklarifikasi masyarakat itu. Itu bisa jelaskan gimana? Padahal kita juga, Mas Koko sendiri juga nggak tahu ya. Manajemen kan nggak tahu sama sekali. Artinya oknum kan itu kan. Iya. Artinya ya mereka secara personal. Karena jangankan narkoba, kita pada saat syuting atau pentas pada saat dulu itu ngerti pemain dengan gelagat yang mabuk minuman keras sudah nggak boleh main kok. Langsung dipulangkan ya. Langsung dah kamu pulang, nggak 3 kali pecat gitu ya. Langsung. Jadi memang aturan kita keras sekali. Kalau narkoba kan atau minum kita kalau minum itu biasanya pemain-pemain kita tolerir, tetapi setelah kamu pentas atau setelah syuting ya, jadi nggak ganggu konsentrasi ya. Tapi sebelum kamu pentas pernah ada satu pemain yang saya pulangkan dulu, bener-bener saya pulangkan, saya nggak peduli. Wah dia udah datang ke studio, saya dilapor tim kreatif sama sutradara, Mas si menteri Mas, saya bendara saya panggil, kalau honore kan mulai. Kalau dia nggak terima kan ngedep aku, nggak berani ngadep. Ya udah dia pulang. Besok dateng dikuyo-kuyo konco-konco, selesai. Oh, malah konco-konconya yang ya. Konco-konco. Narkoba pun juga kita kan umpamanya ada yang narkoba ya saya nggak ngerti ciri-ciri narkoba, nggak ngerti, saya juga bukan pemakai itu. Dan ada pernah yang ngomong umpamanya Mas si A si B kita loh Mas nganggo apa tuh, nganggo narkoba ciri dia ciri ini aku nggak ngerti loh. Saya tanyain orangnya waktu itu, dia ngomong enggak masuk enggak, hati-hati loh, ini apa enggak mau tanggung jawab loh, hati-hati loh. Sudah dipesan gitu ya berarti udah, ya. Jadi ketangkap urusan sendiri ya. Saya juga enggak mau badannya apalagi repot gawe selama mungkin ada waktu untuk ngurusin kalian gitu, itu urusan kalian, karena itu kan juga udah di luar pekerjaan gitu loh. Pamannya kamu pakai narkoba di sini pun ya langsung tak suruh pulang. Saya nggak mau urusan kayak gitu. Mas yang sudah terkenal itu kayak Mas Dukul, mohon maaf sekarang kan baru sakit juga ya. Ya tapi kan sudah luar biasa ya, kita doakan segera sembuh mestinya.
Mas Tukul yang sekarang masih eksis itu mungkin ya Cak Lontong ya meskipun hanya sebentar ya lewat. Kemudian ada beberapa lagi yang sekarang masih itu Mbak Nunung. Mbak Nunung kan masih juga kan. Mbak Nunung, Pak Tarsan, Pak Tarsan. Kadir. Itu kalau main itu kan di luar Sri Mulat sekarang itu. Ya. Atau tetap Sri Mulat? Enggak, kalau kita kan mempunyai kebijakan karena kita ya tetap menghargai jerih payah mereka di Sri Mulat pada saat itu. Terus pernah itu jadi satu perbincangan saya dengan bapak ngomong ya udah kalau mereka kita sudah niat membubarkan diri, yang membubarkan kan dari lembaganya Sri Mulat. Ya jangan terus mereka dibebani dengan apapun nanti. Artinya kalau mereka nggak boleh dikekang gitu maksudnya. Oh enggak boleh, artinya kalau mereka mau berkarya sendiri monggo silahkan. Dan kamu jangan sekali-kali kasarnya minta royalti, jangan. Biarkan mereka berkembang gitu. Tapi mereka pada ingat nggak Mas? Oh ingat. Artinya ingat itu ya setidaknya ziarah Bapak. Ya mereka kadang-kadang kalau ke Solo menyempatkan kok. Kan kadang-kadang mereka kalau ada acara gitu minimal datang ke rumah. Misalnya pemikiran untuk membangkitkan Sri Mulat lagi gitu. Oh mereka pengen juga ya. Mereka pengen kan. Yang terakhir yang saya lakukan kan mengajak teman-teman pemain Sri Mulat ini di film yang baru ini kemarin. Sri Mulat Reborn. Di Sri Mulat Reborn. Pak Tarsan juga ikut tapi bukan jadi Pak Tarsan. Oh, yang jadi Pak Tarsan ada Ibnu Jamil. Maaf, Ibnu Jamil. Oh, jadi film Sri Mulat Reborn itu bintangnya baru-baru tapi bukan Tarsan orang Sri Mulat. Ya, yang jadi Pak Asmuni Rifnu Mas. Mas Rifnu yang kemarin jadi Jokowi itu. Yang jadi Gepeng Biwan. Kemudian yang jadi Mbak Nunung Sulfa. Jadi Basuki Elang El Gibran. Ada yang jadi Pak Teguh juga, Mas Rosa. Mas Rosa itu bapaknya bapaknya Elang. Ada yang jadi Mas Koko enggak? Enggak ada. Oh ada yang kecil. Koko kecil masih kecil. Koko kecil. Masih kecil banget. Iya. Terus ada yang jadi Jujuk juga ada. Ada. Jadi jadi Bung Paul ada. Yang Dracula yang jadi Morgan Oi. Morgan jebolan Smash dulu. Mas Koko terlibat di film itu terlibat ya, saya konsultan sama ngelatih mereka. Ya, jadi sebelum pentas 2 bulan kan saya udah wirawiri. Terus 1,5 bulan saya udah ngelatih. Kemudian disambung sama syuting di 3 kota 1 bulan. Tuh udah selesai. Dan prosesnya luar biasa, melelahkan sekali deh. Melelahkan. Terutama untuk ngelatih mereka. Iya. Untungnya ada Mas Rosa. Mas Rosa itu guru teater. Jadi saya koordinasi dengan Mas Rosa, kemudian diajarkan ke mereka dengan caranya Mas Rosa untuk ke film gitu loh. Kalau saya kan mengajarkan bisanya versi panggung. Untuk versi filmnya Mas Rosa. Jadi saya, Mas Rosa, terus Mas Fajar Nugros Rembukan. Kita mempunyai satu formula, terus nanti yang mengarahkan ke lapangan Mas Rosa dengan Mas Nugros sebagai sutradara. Saya ngawasi. Bener nggak Mas? Gini. Ya bener. Gitu. Ya manteng di monitor terus. Jadi yang mantan anggota Sri Mulat yang ikut di situ selain Pak Tarsan siapa? Mbak Nunung. Tasi. Dia Bang Kadir. Bang Kadir ikut aja junior. Jadi di situ seolah-olah Bang Kadir itu belum ikut. Tapi Bang Kadir di situ bukan dari Bang Kadir loh. Nanti lihat aja. Tapi ketemu sama Kadir muda. Oh gitu. Tarsan ketemu sama Tarsan muda. Nunung ketemu sama Nunung muda. Iya. Gepeng temokke karo Gepeng muda sama anaknya Gepeng temokke. Tatang ya? Ya, sama anaknya Basuki temokke. Jadi Basuki muda sama Gepeng muda ditemokke karo anake langsung. Gepeng dan si Galih temokke. Des. Temokke. Ya, selain itu Mas, TV yang dulu jaya karena Sri Mulat,
hari-hari ini nggak nawar-nawarin lagi kayak Indosiar misalkan? Enggak, karena setiap saat setiap TV itu kan mempunyai satu apa ya, satu seperti acara itu kan musiman. Jadi oh ini musimnya lagi musim lomba-lomba musik, nyanyi, ya udah digeber itu. Jadi komedinya akan dikurangi. Tapi kan kalau Sri Mulat kan sepanjang masa nggak Ya. ada musiman dengan itu sebenarnya. Sebenarnya komedi nggak ada musiman, cuman karena apa ya? Satu, Sri Mulat sendiri sudah nggak punya base camp di Jakarta, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghidupkan itu sebenarnya operasionalnya juga lumayan, tidak terlalu besar tetapi lumayan gitu. Enggak, tapi kalau orang-orang yang mantan Sri Mulat kayak Pak Tarsan, Mbak Nunung itu kan orang-orang kuat semuanya. Ya. Maksud saya, apakah ingat mereka ke Sri Mulat itu ya buat base camp di situ, kemudian berkumpul lagi, bersatu lagi, kemudian diacarakan di Kalau pemain Sri Mulat televisi yang itu. senior sih nggak ada masalah, tetapi kan kadang-kadang permintaan dari pihak TV itu mintanya yang muda-muda, dan itu kan butuh proses. Artinya sekarang saya udah berproses sih sebenarnya. Kita udah Sudah, berproses. sudah. Oh. Jadi Sri Mulat dulu itu setelah di waktu di Indosiar itu saya punya divisi. Setelah dari Indosiar ada Sri Mulat senior, ada Sri Muda, Sri Mulat Muda, ada Sri Mulat junior. Sri Mulat junior ini yang dari apa namanya? Kita bikin acara dengan Antv tahun 2011 itu kan lomba lawak Sri Mulat. Jadi nama Sri Mulat Junior itu terpilih 20 kontestan, terus dirapatkan lagi menjadi 10 orang, tersebar di seluruh Pulau Jawa. Dan mereka saat ini istilahnya menguasai pangsa di daerahnya masing-masing, jadi bisa hidup dengan dunianya mereka sendiri. Mereka punya grup satu sama lain yang di Solo ada, di Jogja ada, Semarang Suatu ada. saat itu dipanggil jadi Panggil satu bisa. Oh. Karena kita pernah setelah lomba sama Antv dibikinkan program acara sketsa hampir 1 tahun, jadi udah ngeblend mereka. Dan selama ini masih ada komunikasi terus di WA grup, kita masih komunikasi. Jadi kalau sewaktu-waktu kita butuhkan mereka pasti datang. Belum lagi nanti ini Sri Mulat yang akan datang ini saya mau bikin formulasi lagi. Ke depan saya memang rencana Sri Mulat yang akan datang ini maksudnya Sri Mulat di TVRI atau di showbiz panggung? di showbiz panggung maupun di TV, Mau dihidupin lagi berarti ini? tapi dengan anak-anak yang berbeda. Gitu. Jadi model lawakan now gitu lah. Sri Dengan Mulat yang now lah. Ya, Sri Mulat now, tetapi Pakem Mataramnya Pakemnya masih. Ya, pokoknya ceritanya Basio tapi kita nasionalkan, lebih kita naukan gitu. Rencana anunya di mana? Base campnya Mas? Di Solo. Di Solo, tetap di Ya, Solo ya. Memang Solo kota budaya Ya, sih. tetap di Solo. Saya Tetap di kepingin di Solo. Solo karena saya melihat sebenarnya banyak potensi di Solo, cuman ya kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pelawak muda di sini, ternyata mereka juga butuh base camp itu, dan mereka saya lihat dan mereka ngakui selama ini nggak ada yang ngarahin. Ayo Mas dianukan Iya. lagi Mas. Jadi di base camp kan lagi. Iya, nanti ngundang ya lawak lagi. sebulan 2 bulan ini kebetulan saya akan bikin apa ya tempat kecil lah, nggak terlalu ya sekitar 1 studio inilah. Tapi nanti mau kita bikin ya buat sarasian dulu sama teman-teman. Iya, Mau- sharing ya. Saya mau melatih untuk karena pelawak-pelawak di daerah itu kebanyakan mereka hanya berlatih ngelawak dengan pola-pola cicat atau pola-pola tiktokan aja, nggak ada ceritanya. Yes. Saya saya kepingin mereka bermain cerita meskipun ceritanya kecil atau pendek, tetapi itu buat pijakan untuk pengembangan improvisasinya, Yes. improvisasi cerita dan improvisasi karakter pemain gitu loh. Hmm. Kalau dengan di mereka kita didik seperti itu, kesananya akan seperti pelak-pelak Sri Mulat. Tapi pesan Bapak tadi jangan panggung lagi itu. Enggak, saya nggak akan bermain panggung. Saya nggak akan bikin panggung, enggak. Oh Saya enggak. mau. Jadi tontonan nanti secara apa? Umpamanya ada yang nanggap, terus kemudian ada mantan dan tanggapan-tanggapan itu, terus TV, program TV atau Program TV, film. program ya, Tapi kalau untuk main reguler tiap malam, program YouTube itu ya, misalkan nah, ya. saya kepingin nanti ada pementasan secara berkala, seminggu sekali, apa sebulan sekali di Solo umpamanya. Iya, iya. Umpamanya nggak tahu nanti di gedung Balai Kambang atau di gedung mana di umpamanya di kabupaten mana yang lain juga nggak ada masalah. Ayo kita kepingin ini istilahnya
akan dinamakan apa Mas? Sri Mulat Tetap apa? Sanggar Sri Mulat. Sri Mulat Muda itu bukan? Ya Sri Mulat itu aja. Sri Mulat Muda boleh. Nah, Sri Muda kita punya bendera namanya Sri Muda. Sri Muda. Oh ya. Sri Muda itu dulu yang akhirnya jadi embrionya dakocannya Mas Mami. Oh. Jadi ada Cak Lontong, ada Kelik Pelipur Lara, ada Temon, ada Mudi, itu Sri Muda semua. Awalnya itu ada Oni yang sekarang jadi DPR itu. Sri Muda, iya. Kabayan itu Sri Muda itu anak-anak Sri Muda semua. Begitu saya bentuk itu kan ya awalnya saya panggil 1, 2 untuk gabungan sama Sri Mulat. Begitu ngumpul banyak orang terus Mas Mami almarhum ngomong sama saya, Mas tak didik ya Mas. Ya udah bikinlah dakocan di TVRI. Pemainnya itu semua. Enggak, soalnya kan apa namanya? Ya eman. Nama besar Sri Mulat ini kan harus dilanjut, Mas. Selain itu masyarakat juga menanyakan. Ya, Sri Mulat kapan mainnya gitu loh. Ya, sama kalau saya sih melihat gini. Sebenarnya saya banyak melihat setiap saya keluar, entah itu di Solo sendiri atau di Jogja, di Semarang, di Surabaya atau dimanapun. Saya ngelihat banyak orang itu berpotensi untuk bermain komedi, cuman dia nggak tahu caranya. Triknya dia seperti apa dia nggak tahu. Untuk memulai juga nggak ngerti, apalagi jalan menuju ke sana dia nggak tahu. Tapi dia ada keinginan. Kalau saya lihat dia ada bakat. Yang penting bagi saya dia ada kemauan keras dan mau berkorban. Artinya berkorban itu waktunya. Mau belajar juga kan? Nah, artinya mau belajar enggak gitu. Itu kalau dia mau ya udah. Ibaratnya kalau mau jadi pelawak fenomenal aja, saya bisa didik dia dalam waktu 1 hari jadi pelawak bisa. Tapi untuk kelanjutnya kan ya terserah gitu. Tapi kan kalau dia mau jadi pelawak seperti pemain Sri Mulat ya butuh proses gitu loh. Semuanya butuh proses. Kalau pemainnya ya Mas aku kayak sangu 1 cerita ya saya kasih 1 cerita, materinya saya latih jadi pasti jadi. Tapi untuk kesananya belum tahu. Tapi kalau dia mau berproses dengan kita minimal 1 tahun bisa. Karena kan di Sri Mulat kan selama ini saya memformulasikan cara-cara yang sudah dilalui oleh para sutradara dan bapak saya sendiri. Piye to carane milih pemain, piye to carane ndadekke pemain, piye to carane ngorbitke pemain. Termasuk cara mengcasting, mendidik mereka, mendisiplinkan mereka, memanage mereka gitu ya. Menguasai mengendalikan emosi setiap pemain seperti apa gitu. Jadi artinya di Sri Mulat sendiri tidak serta-merta mendidik karirnya, tetapi sebenarnya juga mendidik mentalnya juga. Gitu loh. Penting itu Mas. Jadi mentalnya itu tidak terus setelah dia nanti sudah di atas terus dia jadi arogan sombong, itu tidak ada di Sri Mulat. Justru di Sri Mulat itu pelawak yang sudah tenar kebanyakan orangnya jadi mundinglok semua. Gitu ya. Iya, kebanyakan. Seperti Gepeng, seperti Pak Tarsan, seperti Pak Asmuni itu begitu mereka terkenal, begitu rampung langsung lari. Rampung mentas gitu langsung lari ke mobil langsung pulang, nggak berani menemui penontonnya, sungkan dia. Nggak terus wah gila aku main, nggak boleh di Sri Mulat, nggak boleh seperti itu. Kecuali kalau ada acara khusus. Tapi kalau setelah mentas ya langsung pulang, nggak berani nemuin penonton, merasa malu. Gitu loh. Jadi memang ada budaya seperti itu di Sri Mulat. Jadi tidak diperbolehkan untuk setelah pentas terus ke tempat penonton tuh nggak boleh. Biar populer sendiri itu nggak boleh. Itu ada sanksi yang tersendiri kalau gitu. Jadi setelah pentas ya udah kamu di belakang panggung atau kamu pulang. Kamu nggak boleh keluyuran di penonton, itu nggak boleh. Sanksi keras. Kalau itu dilakukan, besok dia nggak akan di casting. Umpamanya di casting pun pasti castingnya juga nggak yang dominan gitu. Hanya sambil lewat aja gitu. Dan itu sering terjadi waktu awal-awal dulu gitu. Jadi kebanyakan pemain Sri Mulat yang udah senior itu setelah pentas ya itu aja. Setelah pentas pulang. Setelah pentas kasarannya delay gitu loh.
pokoknya nggak menemui penonton nggak gitu. mau, dia takut. Kebanyakan memang akhirnya mereka merasa malu gitu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Pertanyaan terakhir itu sekarang hak cipta copyrightnya Sri Mulat atau apa namanya ya? Sri Mulat itu milik siapa? Yang pegang siapa sekarang? Ya dulu awalnya bapak sama ibu, Ya. tapi setelah beliau sudah nggak ada, sekarang ya anak-anaknya, saya dan tiga orang adik saya, Oh, gitu. Jadi keluarga Pak Teguh dan Ye. Bu Juju ya. Nah, untuk operasionalnya yang apa namanya, adik-adik saya mempercayakan saya untuk ini, karena yang selama ini yang berkiprah Yang dididik dunia jenengan ya. saya gitu. Bapak, ya. Adik-adik saya waktu itu ya dinilai masih terlalu kecil mungkin. Adik-adik sekarang sudah usaha-usaha lain juga. Sudah usaha sendiri-sendiri. Tapi ya kalau ada apapun yang kegiatan yang berkenaan dengan Sri Mulat, mereka saya beritahu lah. Kalau ada hasil pun mereka saya bagi. Oh iya. Pasti. Iya, iya. Gitu. Saya Lah enggak, itu yang katanya dipegang Mbak Nunung itu apa, Mas? oh itu dulu waktu saya masih di Solo. Heeh. Terus saya minta Mbak Nunung mewakili saya kalau ada yang memakai nama Sri Mulat secara mendadak di Jakarta, itu Oh, berurusan gitu. sama Mbak Nunung aja. Gitu. Karena kan kalau hanya untuk urusan-urusan kecil-kecil gitu saya harus ke Jakarta. Iya, kan iya, iya. Racucuk gitu. lah cucuk Iya, gitu loh. iya, iya. Akhirnya Mbak Nunung, dulunya Pak Tarsan, awalnya Pak Tarsan, terus karena Pak Tarsan waktu itu pas repot apa gitu, terus ngomong sama saya, kok aku sorry aku repot tak anu ya, tak balik kayak gitu. Ya tidak apa-apa, yang tidak ada masalah. Siapapun sih nggak ada masalah sebenarnya. Untuk keluarga besar Sri Mulat kan sama Iya, aja iya, gitu. iya. Itu sudah keluarga semua ya. Iya, jadi mereka juga nggak pernah istilah delian, ya nggak pernah sama Iya, saya. Iya, iya. Dan saya juga nggak ada curigaan apa-apa lah sama teman-teman, sama saudara-saudara gitu, itu enggak. Sudah ibaratnya umpamanya saya di Jakarta itu kasarannya saya nggak bisa kemana-mana, saya telepon salah satu mesti datang kok gitu loh. Gitu ya, Mas. Iya, ibaratnya kan gitu. Jadi ya saya pikir ya kita ya keluarga besar ya seperti apa adanya aja lah, wajar gitu. Iya. Ya, Iya. jadi ya saya berpikir juga berpikiran positif aja dengan teman-teman seniman yang ada di daerah juga harus seperti itu gitu loh. Artinya menjalin silaturahmi dengan teman-teman, apalagi yang seperjuangan, sealiran ya. Kalau selama ini kan saya banyak kumpulnya dengan teman-teman pelawak Jogja malahan. Teman-teman pelawak senior, junior Jogja banyak sekali. Karena pada saat itu di Solo kok rano gitu loh. Solo malah jarang ya, Mas. Waktu itu jarang. Tapi sebenarnya ada. Mungkin nggak kelihatan Nggak ya. kelihatan, dan mereka masih waktu itu menganggap profesi dagelan nggak menjanjikan moh. Begitu ngerti sekarang sekarang bermunculan. Iya, iya, iya. Mungkin masyarakat mengharapkan ini, Mas. Yeah. Jadi Pak Teguh itu ada gantinya. Ya, Gantinya saya Mas Koko itu. Ya, saya hanya berusaha untuk melestarikan. Iya, Dan iya. saya juga berusaha untuk apa ya istilahnya, kalau bisa selain melestarikan ya mengembangkan dengan nilai Dengan model baru. Betul. Iya. Model baru. Karena kan model-model ini yang sekarang ini udah jauh berbeda dengan model Sri Mulatan panggung waktu Tapi itu. kalau saya ini ya gakrak lawas itu ya pengennya ya kayak panggung-panggung itu, Betul, Mas. Ji. Masih itu. Saya akan bermain seperti itu, tetapi temponya lebih cepat. Oh. Temponya akan lebih cepat, dan pemainnya karakternya akan berbeda dengan yang sudah ada. Nggak ada Asmuni lagi, nggak ada Tarsan lagi. Yang ada ya kita cetak baru lagi, sesuai karakternya yang asli. Karakternya yang Siapa asli. tajam umpamanya si A gitu ya. Ini karakternya bukan pemain seperti pemain Sri Mulat, ya enggak apa-apa, memang itu yang saya cari, tapi ini saya pertajam. Karena di Sri Mulat dulu seperti itu. Asmuni itu dulu sebelum Asmuni di Sri Mulat ya enggak ada orang seperti Asmuni. Enggak ada orang seperti Tarsan. Tapi begitu mereka masuk, karakternya kita pertajam. Iya, iya. Jadi para pemuda ini ya yang mempunyai bakat melawak nanti bisa menghubungi Mas Koko. Monggo. Bisa di training di Kawah Condro di Muko
untuk jadi pemain Sri Mulat baru atau Sri Muda. Sri Mas, ya. Muda boleh. Mas, terakhir saya mohon statement sekaligus menginformasikan kepada masyarakat, Mas, tentang Sri Mulat ini mau ngapain itu loh. Jadi rencana-rencana Sri Mulat ini selain buat film tadi sama yang disampaikan tadi ada base camp, kemudian untuk ini dan sebagainya. Monggo Mas. Gini, ya kita untuk ke depan ini kita sementara ini kita merencanakan film yang kemarin kita produksi bersama MNC dan IDN itu akan ditayangkan sekitar bulan Juni pas hari raya. Juni. Ya, jadi jangan lupa untuk nanti berbondong-bondong lihat karena ini benar-benar pemainnya baru semua. Yang jelas saya akan menonton Ya. sama keluarga saya, sama teman saya. Sip. Ya. Ya. Terus Mas. Nah, selain itu juga saya minta doa restu untuk ke depan untuk membangun kembali Sanggar Sri Muda, Sri Mulat Muda. Sri Muda. Ya. Itu dulu aja. Ya. Karena ini baru tahap persiapan. Ya, Jadi kalau masalah konsep dan sebagainya sudah semua, tinggal persiapan tempat dan sedikit ini pembenahan manajemen itu aja. Tapi semuanya udah clear, udah ada masalah. Jadi keprihatinan masyarakat dan keprihatinan saya yang mewakili masyarakat pengennya nonton Sri Mulat lagi, prihatin karena nggak bisa nonton ini. Ini akan ada lagi Sri Mulat yang modern lah, artinya dengan disesuaikan dengan zamannya. Ya, Sri Mulat now lah ya. Sri Muda. Saya dan masyarakat mendoakan Mas. Semoga tetap eksis Sri Mulat ini ya. Kemudian juga nanti akan sukses ya untuk Sri Mulat yang baru ini ya. Dan tentunya Mas Koko diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Ya kekuatan lah. Terima kasih. Untuk selalu mengeksiskan, untuk memajukan, untuk mengembangkan Sri Mulat ini. Yang tadi kalau kita bicarakan banyak filosofi di dalamnya di arahan Pak Teguh, pendiri Sri Mulat yang juga ayah Mas Koko ini luar biasa di situ. Bagaimana kita bisa belajar ya menata orang, kemudian berkorban untuk orang lain, juga memberi manfaat kepada orang lain, juga banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan ini. Silahkan nanti disaring-saring sendiri oleh para pemirsa. Tapi yang terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa podcast Muhammad Toha. Semoga ini bermanfaat, bincang-bincang ini semoga bermanfaat, dan tentunya jangan lupa like, komen ya. Nanti saya sampaikan ke Mas Koko komennya ya, atau usulannya, atau apa harapannya ya. Kemudian tentu di subscribe dan di share agar yang lain juga tahu tentang perjalanan Sri Mulat dari awal sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Koko. Terima kasih Pak.